Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Marilah Ibu beserta Bapak khusus jamaah pengajian kajian kalam di PAY Kauman ini, dan kepada Ustadz Muadzin sebagai pembina di panti, selebihnya kepada ibu-ibu atau bapak pengurus panti dan jamaah yang saya hormati, saya muliakan. Adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, mari sejenak, tentu diiringi dengan cuaca yang hujan, insya Allah malah menambah kekhusyuan bagi kita. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemarin ketika tidak ada hujan terus mengeluh tanaman pada kering, air kurang. Tapi ketika sekarang hujan mengeluh, wah nggak bisa berangkat pengajian karena hujan. Nah, mari kita syukuri yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tercurah kepada keluarga, kepada sahabat, dan semoga syafaat beliau Rasul tercurah kepada orang-orang yang terus menerus dan senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Semoga termasuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, ibu jamaah rahimakumullah, kajian kalam pada malam hari ini, insya Allah saya akan mengajikan kajian tematik menggunakan surat ke-7 Al-A'raf. Insya Allah 3 ayat kalau selesai, kalau tidak selesai cukup 1 ayat. Al-A'raf surat ke-7 ayat 50, 51 dan 52. Itu bercerita tentang sebaiknya kita mawas diri. Maka judul yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, adalah tazkiratul maut, mengingat kematian. Jamaah rahimakumullah, kenapa mengingat kematian ini harus selalu dan senantiasa kita lakukan? Mengingat bahwa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa kematian yang pasti mendatangi kita itu tidaklah maju, tidaklah mundur, tidaklah mengenal nanti dulu. Begitu ajal kita, jatah hidup kita di dunia selesai, entah itu masih bayi, masih remaja, masih orang tua, tetap saat itu dilakukan oleh petugas pencabut nyawa. Beruntunglah kita atau orang-orang yang ketika habis masa kontrak hidupnya di dunia masih dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kita kemudian diambil oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, inilah yang menjadi perhatian kita. Jamaah rahimakumullah, tadzkiratul maut, mengingat kematian ini, bahwa nanti di dalam surat Al-A'raf ini itu nanti akan ada satu golongan manusia yang di situ bukan berasal dari orang kafir,
tapi justru berasal dari orang Islam itu sendiri. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan, kita awali dengan satu kejadian, yaitu di mana diawali dengan semua manusia mati, bahkan malaikat juga mati, dan semua setelah melalui pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan di hadapan Allah, maka kita semua manusia terbagilah menjadi dua kelompok besar. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian kecil masuk ke dalam surga, justru sebagian besar masuk ke dalam neraka. Anggaplah ini nek napa diumpamake sing kanan niki bagiane wong swarga, sing wong lanang-lanang iki bagian neraka. Kini bagian neraka, sing ini bagian surga. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semua manusia berada di dua tempat tersebut, dan nah ini, ketika surga dan neraka didekatkan oleh Allah, maka terjadilah dialog berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang hafal? Anak-anak? Apa ada yang bawa Quran? Tidak persiapan. Wa nada ashabun nari ashabul jannah. Ketika surga didekatkan dan dengan neraka, dan keadaan surga dan neraka penduduknya itu sama-sama sedang menikmati. Menikmati apa? Menikmati yang di surga ya enaknya seperti surga, yang di neraka tentu tak ada enaknya. Maka wanada ashabun nari ashabul jannah, penduduk neraka niki celuk-celuk memanggil-manggil penduduk surga niki sing sebelah riki, celuk-celuk karo penduduk mriki. Apa bunyinya? Apa perkataannya? An afidu alaina minal ma. Wahai penduduk surga, mbok aku njaluk banyune, mbok aku njaluk panganane. An afidu alaina minal ma au razaqakumullah. Atau kalau bukan air, apa sajalah ya penduduk surga, aku minta rizki yang sedang kamu nikmati. Betapa terkejutnya penduduk neraka dijawab oleh penduduk surga. Apa jawabannya? Qalu, menjawab penduduk surga, mriki sing jawab kepada penduduk neraka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wahai penduduk neraka, makanan yang sedang aku makan yang kamu minta sesungguhnya sudah diharamkan oleh Allah untuk kamu, wahai orang-orang yang kafir. Ini di sini ada kata-kata kafir. Padahal ini penduduk surga dan neraka yang berbicara ini adalah tadinya itu sama-sama muslim. Tapi ketika surga dan neraka saling melihat, saling berpandangan, terjadi dialog tadi, penduduk neraka sedang kepanasan, sementara penduduk surga ini, nun sewu, surga yang pernah kita dengar sekarang ini, itu dengan segala kenikmatannya, itu nanti ada surga yang diberikan kepada orang-orang yang solih. Jadi orang Islam, orang iman, orang takwa, ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang soleh. Tertera di dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas solihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hadara ala qalbil bashar.
akan aku berikan kepada orang-orang yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik dalam hatinya. Bayangkan, kalau sekarang ini kita di Quran, atau kalau kita mengenal banyak ayat, khususnya di juz amma itu, di juz 30 itu banyak sekali menceritakan tentang surga. Boleh dilihat nanti dalam surat Ar-Rahman misalnya, itu sampai Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Bahkan diakhiri digugat oleh Allah, ditanyakan dengan fabi ayyi ala rabbikuma, saking banyak. Itu yang kita dengar, yang kita baca. Kalau melihat jelas belum. Nah, ini nanti di surga itu ada satu kenikmatan yang diberikan itu yang tadinya belum pernah terdengar. Bayangkan seperti apa nikmatnya. Sebaliknya, penduduk neraka, ya, minumnya minum cor-coran timah, ya, yang kita dengar seperti itu ya, keadaan di neraka itu. Mau mandi, katakanlah airnya juga air cor-coran timah atau air api lah begitu. Segalanya serba panas, serba api, serba tidak enak. Maka ketika didekatkan, kemudian dijawab penduduk neraka itu, penduduk surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Yang sedang aku nikmati itu sudah diharamkan untuk kamu, wahai penduduk neraka. Nah, menjadi pertanyaan, siapakah orang kafir yang dimaksud di sini? Niki nuwun sewu, khusus monggo ibu-ibu, anak-anak juga perlu diperhatikan. Kalau kalian sekarang merasa wah sudah sangat alimah, sudah sangat muslimah, perhatikan ini Al-A'raf. Jangan-jangan nanti karena satu kematian kita tidak ngerti, di hadapan Allah nanti ternyata bukan panenan kebaikan yang kita dapatkan, sebaliknya malah dosa-dosa yang tertumpuk pada kita yang mengakibatkan kita digolongkan sebagaimana tadi, sudahlah berada di neraka, dikatakan oleh penduduk surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Makanan yang kamu minta tidak boleh untuk kamu karena kamu adalah orang-orang yang kafir. Nah, ini ayat yang 50-nya. Orang yang kafir itu dijelaskan pada ayat yang 51-nya. Siapakah orang yang kafir itu? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Bayangkan nih, ini tadinya orang Islam, orang Muslim, bahkan waktu mau matinya juga disolati, dikafani secara Muslim. Tapi setelah semua mengalami proses pengadilan oleh Allah, ternyata kita orang-orang itu yang dianggap kafir berada di dalam neraka. Lanjut penduduk swarga kan takon sing jenenge wong penduduk kafir kok aku dikafiri kena ngopo, itu jelaskan itu. Silakan nanti dibuka di Al-A'raf surat ke-7 ayat 51-nya. Siapakah orang yang kafir itu? Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Sak temene wong kafir menurut kriteria orang yang ada di neraka itu adalah mereka kafir dalam keislaman. Dan ini sholatnya sudah jalan terus, puasanya jalan, sampai nanti di tafsir itu disebutkan kenapa kok kamu mampir di situ. Penduduk neraka menjawab, iya dulu kan sama-sama ngaji di PAY, ngaji di Al-Arqam, ya, terus ngaji di mana-mana, sholat bareng, haji bareng. Kok kamu ke sana di surga, kok aku di neraka? Ya itu karena kamu pada waktu ber-KTP Islam, pada waktu kamu mengaku dirinya Muslim, tapi tingkah lakumu terhadap Islam ini
lahwan wala'iban. Ini kuncinya di sini. Orang Islam yang berbuat lahwan wala'iban, main-main dan sendogurau terhadap keislaman itu sendiri, maka ini digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Mari sedikit kita kupas apa itu lahwan wala'iban. Main-main dan sendogurau. Hari ini insya Allah setelah mengalami pilkada, kita mendapatkan pemimpin kabupaten atau bupati yang baru. Tapi yang ingin saya sampaikan, betapa banyaknya orang-orang yang main-main dan sendoguro terhadap pola cara bagaimana memilih seorang pemimpin. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Yaitu wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat bentuk ketertipuan kita yang berasal justru kita main-main dan sendoguro dari mengamalkan agama. Nampak sholatnya rajin, ngajinya rajin, terus hari-hari itu berpenampilan sebagai muslim, tapi tak taunya di hadapan Allah ternyata kamu termasuk orang-orang yang main-main dan sendogoro dalam agama. Misalnya sudah tahu jangan memilih seorang pemimpin yang begini, tapi ada 100, 200 akhirnya goyang, tumbang, ini main-main. Tidak mau sholat berjamaah khusus laki-laki di masjid. Karena apa? Kehidupan dunia mengganggu kita. Sudah tahu ini ada PAY, anak-anak yang dirawat dibutuhkan dana demikian banyak, makan pakaian sandang dan lain-lain. Tapi kita selalu beralasan kekurangan. Sebenarnya yang pengen harap jumpa rutin nang PAY lah, tapi urung bayar iki, urung bayar ini, nukok ke ini, nukok ke itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, rizki yang kita terima dari Allah, sungguh Allah sudah mengukur dan terukur. Dengan kata lain, rezeki yang kita dapatkan itu pas dan cukup. Yang tidak membuat cukup bagi kita, rezeki bukan digunakan untuk hidup, tapi digunakan untuk gaya hidup. Ini apa bedanya? Kalau untuk hidup mengikuti alur bahwa ada kan hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ayo, mana yang benar? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya, kalau yang makan, kalau yang hidup untuk makan adalah hewan. Ya, betul. Jadi kita semua, kalian yang belum berumah tangga, belum merasakan bagaimana apa yang kamu miliki sekarang, itu sudah diukur oleh Allah. Keadaanmu sekarang sudah ditentukan oleh Allah. Yang menjadi kalian merasa kekurangan karena kamu terus atau kita selalu sudahlah punya mobil 1, pengen mobil 2 dan seterusnya. Padahal rumahnya sudah besar, ya kan? Hutannya, kebunnya besar, mobilnya besar, rumahnya besar, istrinya besar. Esih kurang pengen lurusin gede meneh. Ora andel takon Pak Indro. Esih kurang, ini gaya hidup boleh memang. Masna wa sulasa wa ruba. Tapi banyak di antara kita yang memilih monogami. 1 saja nggak habis-habis, masa 4, 5 kakean. Itu karena memenuhi untuk gaya hidup. Ada yang istrinya sampai 100 wanita, 30 wanita, sampai dia membuat kampung sendiri, membuat sekolahan sendiri, karena anak cucunya tidak sekolah kemana-mana, sekolahkan di situ, ngundang guru sendiri. Kuncinya
Allah memberikan kepada kita rizki sangat cukup kalau hanya untuk hidup. Tapi tidak pernah akan cukup rezeki dari Allah kalau digunakan untuk gaya hidup. Maka yang terjadi untuk orang-orang yang main-main dan sendaguro di dalam agama adalah terus-menerus beralasan kekurangan, sehingga sodakoh nggak pernah, kalau sodakoh juga diambilkan dari yang sangat sedikit. Padahal Al-Quran memerintahkan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kebaktian yang sempurna manakala kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang paling bagus, yang paling kamu cintai. Maksudnya apa? Uang, kalau kita sedekah 1.000, tentu lebih bagus yang 2.000. Begitu juga 200.000 itu lebih sedikit dari yang 200 juta. Dan begitu sebenarnya, maksudnya begitu. Nah, padahal kita juga sudah berkali-kali ngaji tahu, besok di hadapan Allah semua terputus. Yang akan membela kepada kita satu anak yang soleh, amal yang mengalir, dan ilmu yang manfaat. Dan ada beberapa yang akan menolong kepada kita, salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, bacaan Al-Quran ini adalah satu bacaan yang tinggal satu-satunya nanti yang akan bisa memberi syafaat kepada kita tatkala tidak ada syafaat apapun kepada kita. Justru pada saat itu kita sedang sangat membutuhkan. Kata Rasul, ana sayyidul anam syamfa'u fi yaumil qiyamati anal akhar. Saya ini pangeranmu, saya ini gustimu, aku bakal ngekei syafaat karo kowe. Tapi hadis ini berakhir illa biidznillah. Tapi naik Gusti Allah ngidinake. Jadi nanti ada orang-orang yang akan diberi syafaat oleh Rasul itu ditolak oleh Allah, saking akeh dosane. Nah, ketika semua sudah tidak ada, anak ora bisa, bondo ora bisa, ada syafaat yang datang. Tapi syafaat ini juga kadarnya nanti masing-masing. Siapakah yang datang? Alif datang, ba datang, fa datang, matur kepada Allah. Ya Allah, ringankanlah dosa si fulan, ampunilah dosa si fulan, karena ia telah pernah membacaku. Ini, mari kita bayangkan, kalau kita malas-malas tidak membaca Al-Quran, syafaatnya nanti tidak ada. Di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak pernah mengoreksi ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim terangkai terdiri dari berapa huruf? Berapa? 19. Nanti 19 itu akan datang satu-satu. Bukan yang datang itu 30 juz, bukan yang datang 114 surat, dan bukan yang datang 6.600 sekian, tapi yang datang itu huruf demi huruf matur di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan dan sebagainya. Kembali kepada pokok persoalan tematik tentang tadzkiratul maut, yang disebut main-main dan sendogoro itu, maca Quran bisa, waktunya ada, tapi kita kalah dengan HP kita. Jadi ini yang disebut main-main, sendogoro, lebih mencintai keduniaan, lebih banyak melihat sinetron Korea, lebih malah ada judi online dan lain-lain. Nah, akibatnya Al-Quran tergeletak di rumah-rumah kita penuh debu. Hanya dipindah ke sana kemari dilihat, hanya untuk show power. Wah, seakan-akan kita orang pintar, rumahnya penuh dengan kitab-kitab, tapi tak pernah dijamah sekalipun. Ini main-main dan sendogoro. Padahal jamaah rahimakumullah,
betapa besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sementara kalau kita bandingkan dengan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, warga Kauman, besok kumpul di PAY akan ada beras gratis. Takon gratis pinten kilo sih Bu? Ya mung 2 kilo, berapa 2 kilo? Anggaplah 50.000. Pagi berangkat sampai berbaris di sini. Sementara kemarin sudah saya sampaikan apa belum? Ada ibadah-ibadah yang benar-benar bisa membantu kepada kita di luar sholat wajib, yaitu 3 sholat yang pernah saya sampaikan mungkin ya. 1 sholat syukril wudhu, ya, yang 2 sholat qobliyah subuh, yang ketiga sholat syuruk. Rok'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa 'alaiha. 2 rakaat sholat saurunge subuh kuwi pahalanya padha karo donya lan sak isine. Bayangkan kalau dibanding kon padha antri 50 kilo, sementara Allah ini antri 50.000 nilainya, gasi-gasi kita berangkat, sementara Allah memberi kepada kita pahala yang sangat luar biasa, tapi kita tak pernah kunjung tertarik. Ini yang main-main dan sendoguro namanya. Yang kedua, sholat syukril wudhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun ya, Mi'raj, masuk dalam surga dan neraka. Maka suatu kali ketika masuk di surga ada suara teklik 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 teklik. Ya Jibril, suara apa itu? Itu adalah suara sandale Bilal. Setelah turun, Bilal dipanggil, ya Bilal, ada apa gerangan? Kok sandalmu aja masuk surga ya Rasul? Saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat setelah berwudu. Monggo niki mungkin saged diapalke. Itu betapa ringannya, betapa mudahnya. Pada saat kita mengejar uang 50.000, uang 100.000, berangkat gasik-gasik, antri kepanasan, kemeringet, kemrobyos. Yang ketiga adalah sholat yang nilainya sama dengan haji dan umroh, adalah yang disebut sholat syuruk, yaitu sholat 2 rakaat. Sekarang ini sekitar antara jam 5.20 atau jam 5.15. Moga dilakukan. Alangkah baiknya kalau pagi sebelum melaksanakan sholat syuruk, wudhu dulu, nek urung batal wudhu, sholat dulu 2 rakaat syukril wudhu, dilanjutkan dengan sholat syuruk. Ini namanya orang serius mengamalkan agama, agar kita tidak termasuk orang yang main-main dan sendoguro dalam hal agama. Karena nanti itu tadi ketemune padha dene nang neraka karo swarga lho, dene kok dene nang kono. Ayo mbiyen padahal yo bareng hajine bareng, ngajine bareng lah kok. Tuh. Nah, wa gharrathumul hayatud dunya. Terusnya adalah fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumikum hadza. Maka pada hari ini, yang dimaksud pada hari pengadilan nanti itu, Allah akan melupakan kamu semuanya sebagaimana kamu melupakan pertemuan pada hari ini. Itu kata Allah. Nah, kemudian wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dibolehke sebab kowe ora tunggatekke ayat-ayatku. Nah, ini yang terakhir ditutup dengan sumpah Allah malahan. Artinya apa? Ketika kita berbuat dolim seperti ini, yang perbuatan dolimnya ini membawa kita menjadi orang yang mendapat predikat kafir. Sudahlah masuk neraka, nang neraka kau dikai njaluk kancane saja, di surga enggak dikasih. Maka ditutup dengan kata di ayat yang 52, walaqad ji'nahum. Ini Al-Quran ini, ayat ini diawali dengan laqad. Kalau diputus la, tidak, qad sungguh-sungguh. Maksud ayat ini adalah laqad sebuah kata pendukung, sebuah kata penekanan.
bahwa ini adalah sungguh-sungguh walaqad ji'nahum bikitabim fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Padahal aku Allah wis ngekeki kowe pedoman iki lho Al-Qur'an. Nah, ini menjadi pedoman untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Hari ini, malam ini, kali ini, insya Allah sudah saya sampaikan. Karena kematian, sekali lagi, tidak ada yang tahu. Jangan berharap kalian mentang-mentang masih muda, masih anak-anak, oh itu kalau mati nanti untuk yang sudah sepuh-sepuh. Oh, tidak begitu. Takutnya nanti, karena nanti kalau sudah mati, itu tadi, tidak ada amal lain kecuali amal yang sudah kita lakukan di dunia ini, dan itu tadi, syafaat Al-Quran yang kita baca. Tapi dengan catatan, rubba qoli'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Akeh banget wong podo moco Al-Quran tidak mendapatkan pahala apapun dari Al-Quran, ning yal'anu, malah Al-Quran murka marah melaknati kepada si pembacanya. Untuk itu barangkali di PAY sudah terus menerus diadakan pelajaran daripada tata cara atau LPTTQ atau lembaga pengembangan baca tulis tilawah Al-Quran. Itu ke depan justru untuk membenarkan, untuk mempelajari, dan untuk kebaikan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Sebab bacaan Al-Quran kalau salah lebih-lebih jadi imam. Nah ini, lebih-lebih jadi imam sholat, entah perempuan entah laki. Kalau salah sedikit saja, itu akan rusak sholatnya dan itu batal. Kalaulah yang makmum juga tahu, ya, adzan misalnya, hayya 'alal falah, artinya ayo kita meraih, mengejar kebaikan, kemenangan. Ning, nah ini perhatikan, hayya 'alal falah, lamnya ada tasydid, ayo, artinya bukan ayo kita mengejar kepada kebaikan, kemenangan, ning berubah menjadi ayo kita bercocok tanam. Ini hati-hati. Begitu sebaliknya nanti di Al-Quran begitu banyak. Adzan itu paling banyak orang pada salah. Coba nanti diperhatikan. Asyhadu alla ilaha illallah, dibunyinya asyhadu alla ilaha. Padahal illaha. Ya. Begitu juga dalam ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kebanyakan yang kita dengar menggunakan rangkaian mulut yang tertutup, berbunyi menjadi Allahu Akbar. Padahal Allah lam jalalah itu antara gigi atas gigi bawah ditekan dengan lidah menjadi Allah gitu. Ning nek Allah lah ini. Pernah mendengar arti Allah? Sing Allah niku wit peleme wah, dadine Allah. Nah, kalau Allah, apalagi nek ali maca Allahu Akbar, udah rusak. Akbar panjang itu adalah matahari, bukan akbar maha besar Allah. Ini perlu dipelajari, perlu dimengerti. Membaca Al-Quran tetap mendapat pahala, tapi mengingat perintah ataupun peringatan Rasul, rubba qori'il Qur'anu wal Qur'anu yal'anu. Jadi bacaan Al-Quran harus bagus, terutama untuk kita yang menjadi imam sholat. Karena itu banyak sekali mendefinisikan idhar saja. Kelihatannya nggak apa-apa. Idhar itu kan jelas, tegas, ya. Hukumnya idhar itu apa? Tegas, jelas membacanya. Tapi membaca tegasnya itu tidak pada satu rangkaian kata. Seperti an'amta, itu kan nikmat, satu satu kata. Nah, ketika dibaca an'amta, itu salah besar.
Karena an itu berbeda lagi, terputus, am berbeda lagi, malah ada ta yang bunyi sendiri. Jadi ada sedikit ketersambungan. Bukan ta. Oh, ini maksud itu ada ya, kadang-kadang. Ya begitulah kira-kira. Ini bacaan Al-Quran sedikit supaya kita lebih bagus, lebih baik dalam membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya 3 ayat yang sudah saya sampaikan adalah mari ayat ini mengingatkan kepada kita agar menjadi orang Islam yang sungguh-sungguh berislam, agar jangan sampai nanti kita di hadapan Allah ternyata kita ini digolongkan sebagai orang kafir yang kekafirannya itu gara-gara laiban walahwan, lahwan walaiban, main-main dan sendokuro. Maka sudahlah dipastikan kita nanti akan susah payah, khalidina fiha abadah, kita akan susah abadan abadah, berkepanjangan waktunya. Nah, dengan demikian ayat ini monggo nanti bisa dilihat kembali, ada tafsirnya lebih lengkap di beberapa tafsir, agar kita berubah menjadi orang-orang yang benar-benar dari mulai Islam, beriman, orang takwa. Peringkat yang tertinggi adalah orang-orang yang solih dan solihah. Mengatakan nggih ibu-ibu, bapak-bapak, anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan di sana sini. Nasrun minallah wa tungqarib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.